Gue Vena, Gua Agusto. balik lagi bareng kita di Hukum Beta. Oke, kita baru kembali ya setelah berapa lama? 3 bulan. Ya, jeda karena emang corona. Sekarang ada gua, Agusto, ada Vena, ada Bang Bill juga yang nggak kelihatan. Halo Bang Bill. Nah, sekarang kita akan bahas sesuatu yang menurut gua seksi setelah corona ini ya, dalam hukum, dalam dunia hukum. Kebetulan kita juga, profesi kita juga relate banget sama materi ini. So, kita akan bahas apa, Vena? Kita akan bahas tentang kepailitan dan PKPU. Kita akan bahas tentang kepailitan dan PKPU. Gue juga kebetulan kurator dan pengurus untuk PKPU. Vena juga sama. Iya, kita satu profesi juga untuk itu. Jadi ini pasti bakal menarik buat teman-teman dan bakal relate banget. Karena setelah pandemi PKPU dan kepailitan tuh jadi kayak rame. Iya, jadi ada di mana-mana. Kalau teman-teman yang ngikutin berita seputar kepailitan dan PKPU, sekarang tuh ada lumayan banyak perusahaan yang udah dinyatakan dalam PKPU dan beberapa juga dinyatakan pailit. Nah, tapi pertanyaan pentingnya, apa sih itu PKPU? Apa sih itu pailit? Apakah sama? Banyak orang bilang sama dengan bangkrut. Apakah semudah itu? Nah, iya kan? Tunggu dulu. Nah, kita akan bahas, tapi ini materi hanya sebagai pengantar. Ya, kita akan bahas pengantarnya aja. Nanti kita akan bahas detail khusus tentang kepailitan dan khusus tentang PKPU di video-video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap terus bareng kita di Hukum Beta gitu ya. Kok udah kayak mau ending. Oke, kita lanjut aja. Oke. Jadi, pertama-tama kita perlu kenalin dulu nih dasar hukumnya. Karena kan kita bicara apapun harus ada dasarnya. Yeah. Dasar hukum kepailitan PKPU itu ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Iya. Dan yang paling penting juga kita harus tahu sejarahnya kenapa sih ada undang-undang ini. Jadi dulu memang sebenarnya kepailitan dan PKPU itu udah lama ada dari zaman penjajahan Belanda. Cuma booming itu ketika krisis moneter. Ketika saat itu kan banyak perusahaan yang kolaps, sehingga saat itu dibutuhkan satu instrumen hukum yang namanya kepailitan dan PKPU. Sehingga lahirnya tadi Undang-Undang 37 tahun 2004. Kalau kita ngomong tentang kepailitan dan PKPU, pasti kita akan ngomong soal pengadilan niaga. Jadi teman-teman harap dicatat, sidang PKPU dan kepailitan bukan di pengadilan agama ya, atau di Mahkamah Konstitusi, tapi di pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat. Iya. Dan di Indonesia ada 5 pengadilan niaga. Apa aja, Pen? Pengadilan niaga di Indonesia itu ada 5. Yang pertama tuh Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Medan, Semarang, Surabaya, dan yang paling rame adalah Jakarta. Jadi ada 5 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti mau ngajuin PKPU, kita harus lihat, atau kalau kita mau ngajuin pailit, kita harus lihat di mana domisilinya ya. Kalau domisilinya di Jakarta, jangan ke Medan. Kalau domisilinya di Makassar, jangan ke Surabaya ya. Nanti ditolak. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kepailitan dan PKPU, jadi kita harus tahu nih pengertian-pengertian dasar yang penting dalam kepailitan dan PKPU itu sendiri. Ada apa aja, Pen? Itu ada debitor, kreditor, dan utang. Iya, jadi ini sebenarnya untuk menyatukan persepsi aja sih. Jadi nanti ketika kita menjelaskan PKPU apa, pailit apa, kan ini akan disebut terus. Iya. Jadi harus tahu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu debitur. Debitur itu adalah orang atau seseorang, baik badan hukum, bukan badan hukum, atau perseorangan yang memiliki utang. Jadi dia memiliki kewajiban untuk membayar. Sedangkan kebalikannya adalah kreditor. Nah, kreditor itu adalah orang yang memiliki piutang atau tagihan kepada si debitur. Iya, jadi contohnya gue pinjam duit nih sama Vena. Gue pinjam duit, Vena udah ngasih. Nah, gue jadi debitur karena gue berkewajiban membayar. Nah, sedangkan gue adalah kreditur yang mempunyai kewajiban untuk menagih. Iya. Gitu. Jadi ada hak tagih, ada kewajiban membayar. Nah, satu lagi ada namanya utang. Nah, utang dalam undang-undang kepailitan itu adalah kewajiban baik berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Jadi cakupannya itu luas, bisa dinilai dengan uang baik mata uang Indonesia ataupun mata uang luar negeri yang dapat ditagih di dalam pengadilan. Jadi itu harus tahu itu dulu. Jadi kalau kita ngomong kepailitan dan PKPU pasti berkaitan dengan utang. Ya, sehingga ya jadi lumayan ramai sih karena Covid, orang nggak bisa bayar utang ya, dipailitin, di PKPU-in. Jadi ya itu alasan kita bahas ya. Oke, sekarang kita next ke apa nih kira-kira, Pen? Kita masuk ke pengertiannya ya kali ya. Kita dari tadi ngomong kepailitan, ngomong PKPU, tapi
kita belum tahu nih apa sih itu kepailitan, apa sih itu PKPU. Iya, kalau nggak salah nenek gua kakek gua pernah bilang kepailitan itu berasal dari bahasa bahasa Belanda failismen. Fail. Tapi emang ya memang jadi awalnya kepailitan itu karena ada kegagalan. iya, Karena failismen fail, jadi gagal membayar. Pilot fail, jadi emang gagal membayar. ya, itu. Apa yang gagal tadi dibayar? Ya itu utang. Nah, jadi secara undang-undang kita lihat nih, apa sih definisi Pen, bisa kita baca? Kalau kita lihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang 37 tahun 2004, kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari pasal ini, unsur-unsurnya adalah kepailitan itu adalah sita umum. Yang kedua, sita umum tersebut adalah atas kekayaan debitor seluruhnya. Seluruh kekayaan debitur disita gitu ya. Terus kemudian pengurusan dan pemberesan itu dilakukan oleh kurator dan di bawah hakim pengawas. Di bawah pengawasan hakim pengawas. Iya, di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi ketika lu pilot nih, harta lu disita semuanya. Siapa yang menyita? Ya pengadilan lewat putusan PKP. Nah, putusan pilot. Ya, ketika disita, yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan itu siapa? Si kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan pilot itu sendiri. Iya, dan kemudian si kurator harus memberikan laporan kepada hakim pengawas. Yang bertugas mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh si kurator. Iya, jadi intinya ketika lu dinyatakan pilot, you itu tidak memiliki hak lagi untuk mengurus harta kekayaan lu, dan itu diambil alih oleh si kurator. Jadi nanti dia yang jualin, nanti dia yang beresin untuk bayarin utang-utang lu gitu. Nah. Tapi jangan khawatir, ketika you dinyatakan pilot, you masih tetap bisa nikah. Bukan di masa pengampuan ya? Enggak. Jadi pilot itu tuh hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kebendaan. Tapi kalau mau nikah silahkan. Karena kan tidak mengganggu harta pilotnya ya. Iya, benar. Selama tidak mengganggu harta pilot, bisa melakukan hak-hak lainnya gitu. Oke, itu sih kalau kita ngomong kepilotan. Nah, sekarang kita akan ngomong tentang PKPU. PKPU sendiri unik karena PKPU berbeda sama kepailitan. Kalau kepailitan itu ada definisinya, sementara kalau PKPU itu tidak diberikan definisinya, tapi itu ada di pasal 222. Jadi kalau misalnya di pasal 22 ya, ada di ayat 2 dan ayat 3. Jadi intinya ketika debitur atau kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon kepada pengadilan untuk dinyatakan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi, dan si debitur diminta untuk mengajukan yang namanya proposal perdamaian. Jadi semangatnya PKPU ini adalah untuk mengupayakan perdamaian antara debitur dan kreditor. Jadi di situ kelihatan kalau pilot itu dijual nih harta-hartanya, aset-asetnya oleh kurator. Tapi kalau PKPU nggak dijual. Ya, tapi dia masih bisa menjalankan usahanya dengan persetujuan dari pengurus. Nah, ini juga seru nih. Kalau dalam kepailitan kita kenal kurator, sedangkan kalau dalam PKPU kita kenal itu pengurus. Benar. Dan tugas mereka itu berbeda. Iya. Kalau kurator punya tugas pengurusan dan pemberesan, sedangkan untuk pengurus hanya mengurus saja. Iya. Dan emang semangat dari PKPU ini adalah si debitur yang dinyatakan PKPU itu memberikan proposal penawaran. Dia tidak kehilangan haknya, dia tetap bisa mengurus, tapi dia minta tolong dong dikasih misalnya jangka waktu pembayaran yang lebih, atau dikasih courting, atau dikasih keringanan atas utang-utangnya. Jadi di situ perbedaan antara PKPU dan pilot. Untuk debitor yang dinyatakan PKPU, meskipun dia masih bisa menjalankan usahanya, tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan harta pilotnya itu dia membutuhkan persetujuan dari si pengurus. Benar. Jadi misalnya dia butuh uang nih untuk membayar gaji karyawan atau buat bayar listrik segala macam, dia harus menyerahkan dulu detailnya, semacam permohonan persetujuan pengurus apakah dia bisa mengeluarkan uang untuk hal-hal itu. Jadi sebenarnya tetap dikontrol sama pengurus untuk apapun hal-hal yang berhubungan dengan asetnya dia gitu. Iya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat dari pasal yang 22
222 ayat 2 dan 3. Jadi sebenarnya semangat PKPU itu adalah you harus kasih, debitur harus kasih proposal perdamaian. Jadi nanti itu rencana perdamaian itu akan dilihat oleh kreditur-krediturnya, layak nggak sih lu, wajar nggak sih kita ditawarin seperti ini gitu. Iya, terhadap utang-utangnya. Itulah namanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Karena ada kewajiban penundaan atas utang-utangnya untuk dibayar selama masa PKPU gitu. Emang rada ribet sih dimengerti, cuma ya emang begitu. Ya, kita sekolah lah untuk itu. Selain itu tuh kalau bisa ada yang bisa gue tambahin ya, antara perbedaan PKPU dan pilot. Kalau misalnya pilot untuk pelunasan atau pembayaran utangnya itu dilakukan secara serentak. Iya. Setelah semua harta pilot dilikuidasi atau dalam artian dieksekusi, udah ada hasilnya, akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan utang-utangnya mereka. Tapi kalau dalam PKPU itu semua tergantung dengan proposal perdamaiannya. Si A dan si B waktunya bisa berbeda, tapi asal mereka semua menyetujui terhadap proposal perdamaian itu. Iya, tapi nanti detail kita bahas pilot dan PKPU, kita akan bahas detail di video selanjutnya. Tapi mungkin kita akan kasih gambaran secara garis besar apa sih bedanya pilot sama PKPU. Oke, tadi kita udah tahu yang bertanggung jawab di pilot itu kurator, yang bertanggung jawab di PKPU itu pengurus. Dan jangan sampai terbalik. Terus yang kedua untuk semangatnya. Iya, untuk semangatnya pilot. Semangatnya pilot itu untuk pemberesan. Iya, jadi asetnya dijual gitu ya. Asetnya dijual, pokoknya intinya kalau dalam pilot itu gimana caranya semua utang terbayar. Iya, dengan menghabiskan atau menjualkan aset-aset dari si debitur. Kalau misalnya PKPU nggak ada jual aset, nggak usaha ada. tetap berjalan. Cuma gua minta keringanan. Atau bahasa kerennya kata kakek gua itu restrukturisasi. Restrukturisasi utang. Di restructure lagi, yo. Terus kemudian dari kewenangan debitur. Nah, ketika pilot seperti yang tadi kita bilang, dia udah nggak bisa nih ngurus atau melakukan pengalihan, dia nggak bisa jual lagi segala aset-asetnya. Semuanya sudah berpindah sama kurator. Iya, dipegang sama kurator. Tapi kalau PKPU, kalau dalam PKPU dia tetap bisa menjalankan usahanya, tapi harus didampingi dengan pengurus. Dan yang paling penting adalah jangka waktu PKPU dan pilot itu sangat cepat. Kalau pilot itu tuh 60 hari udah harus diputus di sidang di pengadilan niaga. Kalau PKPU itu dalam waktu 20 hari itu harus diputus. Jadi emang PKPU dan kepilotan ini salah satu instrumen hukum yang cepat banget sih sebenarnya. Cepet banget. Tapi bedanya lagi kalau di PKPU ditentukan nih jangka waktu PKPU tuh hanya sebatas sampai 270 hari. Iya. Tapi kalau untuk pilot nggak ada batasan waktunya. Jadi untuk debitur yang diputus PKPU oleh pengadilan, dia diberi kesempatan untuk memberikan penawaran perdamaian selama 270 hari. Jadi proses PKPU itu bukan proses persidangannya, tapi proses PKPU-nya setelah diputus sampai akhir. Iya, itu hanya 270 hari. Sementara kalau pilot ketika diputus, yang tadi itu 60 hari, itu kan udah harus diputus. Ketika diputus, proses lelangnya, proses jual barang-barangnya, proses pemberesannya itu nggak ada jangka waktu sampai semua harta habis dijual gitu. Nah, sekarang kita akan lari ke poin yang paling penting juga. Sebenarnya apa sih alasan lahirnya undang-undang kepilotan dan PKPU? Iya. Jadi sekarang kita akan bahas sebenarnya apa sih alasan lahirnya instrumen hukum kepilotan dan PKPU. Sebenarnya itu tidak lepas ya dari keberadaan 1131 dan 1132 BW KUHP. Ya. Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Iya. Jadi itu yang pertama ada prinsip paritas kreditorium. Iya, itu ada di pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ya kreditur itu tadi mempunyai hak yang sama terhadap harta kebendaan si debitur. Jadi misalnya I punya utang ke 3 atau 4 orang. Nah, gua sebagai debitur kan punya banyak utang tuh. Nah, kreditur yang banyak itu memiliki hak yang sama untuk menagih. Iya, menagih kepada gua. Itu yang dinamakan dengan paritas kreditorium. Nah,
Yang berikut tuh ada pari passu pro rata parte, itu di dalam pasal 1132 KUHP. Untuk prinsip yang ini berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka. Gitu, kecuali di antara para kreditur ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Iya, jadi ketika tadi gue punya banyak kreditur, banyak utang kemana-mana, mereka yang nagih ke gue itu sebenarnya memiliki hak yang sama, tetapi ada perbedaan pembagiannya, kedudukannya. Ada perbedaan kedudukannya, dan ini dipertegas dengan struktur kreditors. Jenis-jenis kreditor. Iya, ya. Jadi di baik paritas kreditorium atau pari passu pro rata parte nanti tuh ada kelas-kelasnya dari jenis-jenis kreditor. Jenis-jenis kreditor yang kita kenal dalam BW atau KUHP itu ada 3. Yang pertama ada kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Apa bedanya, Pen? Kalau untuk kreditor separatis itu adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan terhadap harta pailit si debitor. Iya. Kalau untuk kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak yang dasarnya itu adalah undang-undang. Misalnya seperti utang pajak sama utang tenaga kerja atau karyawan. Yang terakhir adalah kreditor konkuren untuk kreditor biasa. Yang dia nggak ada, tagihannya itu tidak berdasar pada hak kebendaan maupun dari undang-undang. Iya. Gitu. Ya memang agak ribet ya, karena ini memang ya emang sangat ribet sih sebenarnya untuk dimengerti. Jadi emang untuk mengerti kevalitan dan PKPU seperti yang tadi kita jelaskan emang butuh dasar-dasar hukum lain. Tapi sekiranya sih sebagai pengantar sudah cukup ya. Nanti kita akan jelaskan lagi detail tentang syarat kepalitan, syarat untuk mengajukan permohonan pailit, terus jangka waktunya, upaya hukum, pembuktiannya. Kita akan bahas tentang kepailitan dan PKPU itu lebih luas gitu. Maksudnya lebih detail. Nah, udah cukup ya. Tadi kita bahas tentang kepailitan dan PKPU secara general, secara dari pengantarnya lah. Iya, itu general banget sih, masih ada syarat. Masih banyak. Syaratnya apa aja, terus pembuktiannya seperti apa sih? Gimana sih proses PKPU itu sendiri? Apa bedanya proses PKPU dan pailit? Cara nanti pembuktian sederhana itu gimana? Nah, itu kita akan bahas di video-video selanjutnya ya. Tapi sebagai pengantar rasanya sudah cukup ya. Dan ya lumayan bisa mengisi lah setelah kita udah nggak nongol ya. Oke teman-teman, cukup dulu untuk video kita kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar kepailitan atau PKPU, teman-teman bisa komen di bawah. Terus jangan lupa klik like-nya dan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa bagiin video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi bareng kita di Hukum Beta.